Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang Jemaat yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah. Kami akan sampaikan dan bacakan berita Jemaat untuk kita pada hari ini Minggu 31 Oktober tahun 2021. Sebelumnya kami membacakan berita Jemaat, kami mengajak semua untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Durasi waktu kurang lebih 3 menit. Berita Jemaat yang pertama, pada kebaktian Minggu 31 Oktober 2021 pukul 9 WIB, menggunakan liturgi khusus Hari Reformasi dan Hari Bapak GKI dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Aryan Nopiani STH. Dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. 2. Pada kebaktian Minggu 7 November 2021 pukul 9 WIB dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miyawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. 3. Selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI yang dirayakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Kiranya Bapak-Bapak GKI dapat terus bersemangat dan bersinergi dalam melayani Tuhan dan jemaat, khususnya di Jemaat GKI Yerusalem. 4. Tema Natal PGI KWI 2021. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat 22. 5. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan atap Gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh Panitia Pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. 6. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. 7. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. 8. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dari zaman ke zaman. Kita dituntun untuk menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dan memperbaharui diri serta digiring untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Tanggung jawab gereja di masa sekarang adalah memberitakan keselamatan bagi semesta dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Pada tahun ini, perayaan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapak GKI dilaksanakan dengan semangat. Subtema dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Melalui kedua perayaan ini, marilah kita kubarkan dan nyatakan tripanggilan gereja bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia. Namun di tengah perayaan ini janganlah kita lupa dan lengah
Tetap berhati-hati dan berjaga-jaga karena bahaya pandemi COVID-19 belumlah sungguh-sungguh mereda. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Sekarang, marilah kita berdiri memberi salam namaste kepada saudara yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita mengucapkan, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 105 bait 1 dan bait 3, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berderi, betapa jauh mata kedua hari. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, dapat engkau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur rawatnya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa tinggal semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, jadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita pagi hari ini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya,
yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikianlah nas pembimbing kita pagi hari ini. Doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Tuhan, Bapa kami, anugerah kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kami memohon diberkatilah kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin, dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Jadikanlah kaum bapa sebagai pandu mewujudkan kasih, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering melupakan panggilan di tengah-tengah dunia ini, membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Terkadang kami lalai menghadirkan damai di tengah keluarga dan masyarakat. Kami abai atas persoalan kemanusiaan, penderitaan dan bencana yang terjadi di sekeliling kami. Tutur kata, sikap dan perbuatan kami telah menyakiti sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jadilah Kehendak-Mu, kehendak-Mu, ya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jemaat menyanyi dari nomor 48, kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab, Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKI, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai segala jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait 1, 3, dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dan
Bapak Ibu yang berada di rumah sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari kitab Perjanjian Baru Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau yang berkuasa saat ini. Engkau yang senantiasa memampukan kami agar kami mengerti kehendak Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar pada saat kami hendak membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa. Biarlah Tuhan yang berkehendak agar firman yang kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Kami bukan hanya mampu melakukan kehendak Tuhan, tetapi kami tunjukkan kebersamaan kami. Cinta kasih yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar saat ini Tuhan. Tuhan yang berkuasa pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu saat ini Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, agar apa yang disampaikan hamba-Mu saat ini, biarlah Tuhan yang berkuasa, bersabdalah Tuhan pada saat ini. Dan jauhkanlah kami dari kuasa apapun saat ini Tuhan, tapi biarlah kuasa Tuhan yang benar-benar menjaga, melihara kami. Hanya di dalam Yesus Kristus sumber kehidupan kami saat ini. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE Gereja Kalimantan Evangelis. Kita buka dari kitab Perjanjian Baru Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Yang demikian bunyinya akan saya bacakan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Salam. Ibu bapak yang berada di rumah, bertepatan dengan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE, kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kebersamaan, agar kita semakin lebih baik dan keluarga dan persekutuan kita makin dalam hidup kita. Sangatlah penting adalah kasih. Sebagaimana diceritakan dalam nas kita saat ini, seorang ahli Taurat datang mendatangi Yesus untuk bertanya tentang hukum manakah yang paling terutama. Itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang berada di rumah, yang menariknya sikap seorang ahli Taurat terhadap Yesus
jujur dan apa adanya. Dan Yesus dengan tenang menjawab. Dapat kita lihat di dalam ayat ke-30 sampai ayat yang ke-31. Dan inti dari kedua hukum ini adalah kasih. Jika ia mengasihi Allah, ia juga mengasihi sesama. Justru kasih kepada Allah menunjukkan dasar kasih kepada sesama. Dan ketika Yesus mengajar nilai kasih itu, maka Yesus menyatakan bahwa mengasihi sesama berarti mengasihi Yesus dengan setulus hati. Karena firman Tuhan mengingatkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam Yohanes lebih lanjut mengingatkan dan bagaimana kita mengasihi sama kita. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dan apabila dalam ayat ke-30 sampai 31, kedua hukum ini menguasai pikiran, keputusan, dan tindakan kita harus menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama. Karena ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang kasih sudah teramat mahal harganya. Orang tidak ingin lagi memikir bagaimana orang lain, tetapi yang penting dirinya sendiri. Itu disebabkan kegagalan orang Kristen dalam mentaati apa yang Tuhan perintah. Kalau orang taat dengan perintah Tuhan, pasti ada dampak yang terlihat di dalam kehidupan bergereja, di dalam persekutuan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Karena itu, ibu bapak yang berada di rumah dan kita sekalian yang diberkati Tuhan. Karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan saat ini, ketika kita mengatakan, aku mengasihi Allah. Pertama, kita harus bersedia menurut perintahnya. Dan kita juga harus berjalan di jalannya, yakni menjalani kebenaran, menjalani keadilan, serta kejujuran. Dan kita juga harus lebih taat kepada Allah. Kenapa kalau kita harus taat kepada Allah? Kalau kita taat kepada Allah, lihat ada kelihatan hasilnya, kebersamaannya, saling mengisi dengan yang lain, saling mengisi kekurangan sehingga kebaikan itu kelihatan. Ada kerjasama yang baik dan jangan kita lebih taat kepada manusia. Sebab manusia itu bisa akan saling menghancurkan satu dengan yang lain, menjatuhkan satu dengan lain. Akibatnya akan berdampak bagi kehidupan jemaat. Pasti ada akan permasalahan di dalam kehidupan berjemaat. Kalau kita lebih mentaati manusia ketimbang mentaati Tuhan. Karena itu kita harus lebih taat kepada Allah daripada kita taat kepada manusia. Karena itu Tuhan menginginkan kita, ketika kita taat kepada Allah, bersedialah hidup kita menjadi garam dan terang di tengah dunia. Itulah ibu bapak yang diberkati Tuhan ketika kita mengatakan aku mengasihi Allah. Dan kedua, di ayat yang ke-31. Ketika kita mengatakan mengasihi sesama, ayat 31. Berarti harus ada kita tunjukkan sikap saling menghargai, menghormati orang lain seperti diri kita sendiri.
Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Dan kedua, berbuatlah baik kepada sesama. Seperti kita berharap orang lain berbuat baik kepada kita. Dan kita juga ketika kita mengasihi sama kita, berupaya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah firman Tuhan pada saat ini, luar biasa mengingatkan kita, karena kita harus hidup di dalam Tuhan. Sesuai dengan subtema tahun ini, dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus, hanya orang yang memilih pengharapanlah. Hidupnya selalu bersama-sama dengan Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, sehingga kualitas hidup itu kelihatan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam kebersamaan kita. Karena itu bersama dengan memperingati Hari Reformasi dan Hari Bapak-Bapak GKE, peran Bapak-Bapak, tanggung jawab kaum Bapak sangatlah penting. Karena Bapak merupakan garda terdepan, memberi teladan yang baik bagaimana mentaati firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga bagaimana Bapak-Bapak garda terdepan itu memperlihatkan kesetiaan dan ketekunan dalam melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga bergereja. Dan bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan mengasihi sesama. Kalau semua itu sudah kita lakukan, kita yakin pasti di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena itu bertepatan Hari Bapak-Bapak pagi hari ini, jadilah Bapak yang mentaati firman Tuhan. Jadilah Bapak menjadi garda terdepan untuk memberi contoh teladan yang baik buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah penerus gereja, penerus bangsa. Karena itu tanamkanlah kasih di dalam hati anak-anak kita, di dalam keluarga kita masing-masing, karena kasih itu senantiasa membuat kita bisa melakukan yang baik, membuat kita tidak ada dendam, membuat kita semakin hari ada kebersamaan, dan tidak lagi kita mendengar ini yang hebat, itu yang hebat. Ada kelompok mengelompok, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tetapi yang ada di dalam gereja kita, bagaimana kita bergandeng tangan, membangun kebersamaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih, jadi semua yang berasal dari Tuhan itu selalu baik. Karena itu hati-hati kita melakukan, melangkah. Kalau kita salah langkah, kalau kita taat kepada manusia, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memampukan kita pada pagi hari ini tetap menjalani hidup, taatilah perintah Tuhan, jangan taat perintah manusia. Tuhan kiranya memberkati bapak-bapak yang berada di rumah, bapak-bapak yang dipakai oleh Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam sehat. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita nikanda sepaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang berkuasa saat ini, bertepatan dengan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE Gereja Kalimantan Empengelis, ya Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami bisa melaksanakan tugas kami dengan pada saat ini Tuhan. Kami bersama-sama persatukan hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan kehidupan gereja Kalimantan Empengelis dan gereja di seluruh dunia. Dalam situasi apapun saat ini Tuhan, biarlah kami selalu tenang, kami damai, karena Tuhanlah kekuatan hidup kami. Karena Tuhanlah selalu menolong, menuntun, melihara kami dalam situasi saat ini. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan, program yang ada di gereja GKE Tuhan. Baik KPB tingkat
Majelis Sinode, baik KPB tingkat Majelis Resort dan SPB tingkat jemaat, dan tugas dari pelanggiran gereja, ya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kasih kuasa Tuhan yang menuntun melahara, agar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih Tuhanlah yang senantiasa memampukan kami dalam menjalani hidup dan hari-hari kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa dalam situasi apapun pada saat ini. Dalam situasi apapun yang dihadapi oleh gereja saat ini Tuhan. Tetapi Tuhanlah kekuatan hidup dan perlindungan kami. Allah Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan gereja pada saat ini Tuhan. Pemuda gereja jemaat Yerusalem, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai, menuntun melahara kehidupan pemuda remaja, baik mereka yang mencari pekerjaan, baik mereka yang melanjutkan studi, baik mereka yang mencari pendamping hidup. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan anak-anak muda di jemaat Yerusalem. Berkati setiap orang tua, khususnya bapak-bapak yang berperan di tengah kehidupan keluarga. Berkati orang tua yang mereka kasihi. Berkati orang tua yang selalu bekerja keras. Berkati orang tua yang selalu ingin melihat anaknya bahagia, keluarganya bahagia. Biarlah Tuhan, bapak-bapak yang senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, yang setia, biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan bersama-sama dalam mereka menjalani hidup dan hari-hari, di tengah kesibukan, di tengah persaingan. Biarlah Tuhan Engkaulah Allah sumber kehidupan bagi sosok seorang bapa yang senantiasa mampu memberi teladan yang baik buat keluarga, anak, dan kasih Tuhan selalu bersama. Allah Bapa yang kasih dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Biarlah Tuhan situasi apapun yang dihadapi saat ini, di masa-masa sulit, di masa pandemi ini Tuhan, biarlah rumah tangga Kristen selalu menciptakan damai, sejahtera, kebahagiaan, cinta kasih yang datang dari Tuhan. Sehingga kuasa Tuhanlah yang senantiasa selalu diandalkan oleh setiap rumah tangga Kristen, agar rumah tangga Kristen memperlihatkan kasih Tuhan yang selalu ada di tengah perjuangan, di tengah mereka menjalani hidup dan hari-hari. Sehingga apapun yang mereka hadapi, biarlah rumah tangga Kristen selalu menampakkan cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Berkati sidang jemaat pada saat ini Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang merawat orang sakit, agar mereka memiliki kesabaran, kasih yang tulus yang datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati perawat dan dokter yang melayani dengan situasi saat ini, agar mereka melayani dengan tulus, dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Apapun yang dilakukan perawat dokter, merawat orang-orang yang sakit pada saat ini, keluarga yang senantiasa mendampingi keluarga dalam keadaan sakit, dan mendampingi orang tua dalam lanjut usia, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menuntun melahara kehidupan, agar apa yang mereka lakukan dengan pertolongan, dengan kasih Tuhan, mendatangkan damai, sejahtera, dan kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, dalam situasi apapun saat ini Tuhan. Biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa negara kami, khususnya Kota Palangkaraya, biarlah pertolongan Tuhan memampukan kami agar selalu bergandeng tangan bersama-sama, sehingga situasi apapun saat ini, sulit apapun, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap mengandalkan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang membawa kedamaian dan kasih. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makan secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Seksi Pelayanan Bapak Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKI tahun 2021 yang dirayakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021. SPB berakar, bertumbuh, berbuah, siap berubah, maju bersama. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai pengantar persembahan syukur diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber dari segala sumber berkat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Jika pada saat ini kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Berkatilah persembahan syukur kami untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan di jemaat kami Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Persembahan ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 197, bait yang pertama dan seterusnya. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras panas dunia meneru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut terkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekian orang percaya dari segala masa dan tempat menegakkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Harib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu pesan Tuhan Yesus untuk gerejanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung di pajak cemerlang yang terindah berdarah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api
Kali Binjai.